Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitalia Ristiana dari Universitas Teknologi Semarang. Di sini, saya bersama dengan dua teman saya akan menjelaskan tentang data warehouse dari SMK Negeri Jawa Tengah. Sebelum itu, saya juga akan memperkenalkan dua teman saya, yaitu Ike Novri Ardiana dengan NIM 2101550017 dan Irwan El Sandi dengan NIM 2101550007. Dan saya sendiri Yunitalia Ristiana dengan NIM 2101550021. Baik. Data warehouse pada SMK Negeri Jawa Tengah. Di era globalisasi yang kita hadapi saat ini, teknologi informasi adalah hal yang paling penting dipelajari atau hanya untuk diketahui. Karena di zaman yang serba canggih ini, hampir semua aspek kehidupan sudah berkaitan dengan informasi dan juga teknologi. Tak terkecuali untuk mengidentifikasi dan menentukan asal daerah dan jenis kelamin yang lebih dominan pada SMK Jateng dalam setiap cabangnya. Dalam implementasinya, tentu sulit untuk menentukan jumlah masing-masing asal daerah dan jenis kelamin siswa. Karena banyaknya data, sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lambat jika dilakukan dengan query standar pada database. Disinilah penggunaan data warehouse sangat dibutuhkan oleh mengimplementasikan data warehouse. Big data dapat diproses tanpa kesulitan. Hal ini penelitian. Aplikasi yang kami gunakan adalah Tableau. Tableau dipilih karena kemudahan dan kecepatannya pada pengolahan data, sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan asal daerah dan juga jenis kelamin yang lebih dominan pada SMK Negeri Jawa Tengah ini. Lalu, deskripsi pada SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 420/28 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhammad Nuh Dea pada tanggal 2 Juni 2014. Maksud didirikannya SMK Negeri Jawa Tengah ini yaitu adalah untuk meningkatkan angka partisi kasar atau APK dan utamanya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah melalui jalur pendidikan SMKN Jateng. Di Semarang menggunakan pola boarding dan siswa harus dari keluarga yang tidak mampu dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya pada Semarang saja, tetapi SMK Negeri Jawa Tengah di Pati dan juga di Purbalingga sama menggunakan pola boarding. Di sini ada latar belakang dari SMK Negeri Jawa Tengah sendiri, yaitu seluruh biaya pendidikan dibebankan dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain meliputi asrama, biaya makan, pakaian seragam, alat tulis, dan juga kelengkapan dan beberapa biaya lainnya. Dengan kata lain, siswa sama sekali tidak dipungut biaya selama masa pendidikan. Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum reguler dan kurikulum berbasis karakter. Artinya,
Siswa mendapat pembelajaran dari guru dengan menggunakan kurikulum nasional dan dapat pendidikan karakter dengan kurikulum karakter yang diampu oleh para pamong dengan latar belakang yang sesuai. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, religius, cinta tanah air, dan mencintai lingkungannya. Kegiatan harian siswa dalam menempuh pendidikan reguler dan pendidikan karakter dimulai dari pukul 03.30 pagi sampai dengan pukul 22 malam. Untuk memberikan lebih mendalam sesuai bakat dan juga kemampuan siswa. Diberikan juga kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler dengan pilihan yang cukup banyak. Kegiatan pembelajaran dilakukan selama 5 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu. Saya akan lanjut pada kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama ada tujuannya adalah untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan sosialisasi SMKN Jateng di setiap cabangnya. Lalu yang kedua atau poin kedua ada mengidentifikasi asal daerah siswa, jenis kelamin siswa, dan juga nama guru pada setiap cabang kota. Yang ketiga atau yang terakhir sendiri ada mengintegritaskan data dari sumber yang berbeda agar dapat digunakan secara efektif. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Niken Novia Ardiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Novia Ardiana dengan NIM 2101550017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Data Warehouse SMK Negeri Jateng, yaitu permasalahan yang pertama, kurangnya sosialisasi terhadap daerah tertentu sehingga membuat akses untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah SMK Negeri Jateng ini menjadi kurang. Yang kedua yaitu, dari 3 cabang SMK Negeri Jateng ini dominan ke siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan. Itu dikarenakan jurusan yang ada di sekolah SMK Negeri Jateng rata-rata adalah jurusan yang diminati oleh siswa laki-laki. Kemudian Factable. Di Factable sendiri terdapat 4 atribut, yaitu siswa, location, guru, dan time ID. Untuk table dimension, dalam kasus SMK Negeri Jateng ini terdapat 4 tabel dimensi, yaitu siswa, guru, location, dan time ID. Tabel siswa memiliki atribut NISN, nama siswa, jenis kelamin, kelas, dan kota asal. Kemudian untuk tabel guru memiliki atribut NIP, nama guru, jenis kelamin, keahlian guru, dan cabang mengajar. Untuk tabel location memiliki atribut ID siswa, kota, dan provinsi. Kemudian yang terakhir yaitu tabel time ID memiliki atribut nama siswa, tahun masuk, dan tahun lulus. Semua atribut ini digunakan untuk mengekstrak informasi strategis untuk SMK Negeri Jateng. Selanjutnya yaitu star skema. Di sini kami menggunakan star skema untuk studi kasus SMK Negeri Jateng. Gambar tersebut menunjukkan star skema kami yang memiliki semua format data yang ditentukan. Di sini terdapat 4 tabel dimensi dengan 1 tabel fakta di tengahnya. Masing-masing tabel memiliki nama tabel dan nama atribut. Untuk tabel dimensi terdapat tabel siswa, location, guru, dan time ID. Untuk selanjutnya, physical data akan dilanjutkan oleh teman saya, Irwan Elshani.
Saya Irwan Elsandi, NIM saya 2101550007, mau melanjutkan presentasi dari Data Warehouse SMKN Jateng. Di sini kita sampai di physical data. Bisa dilihat physical data dari ketiga cabang SMK Negeri Jateng. Yang pertama, kita melihat dari cabang yang ada di Semarang. Di Semarang bisa dilihat rata-rata yang bersekolah di SMK Jateng cabang Semarang itu rata-rata itu orang Semarang semua, paling banyak ya. Dan di luar Semarang ada beberapa, yaitu ada yang dari Kota Kendal, Salatiga, Demak, Boyolali. Tapi kalau di sini masih didominasi yang di Semarang. Lanjut, kita lihat cabang yang ada di Kota Pati. Di Kota Pati hanya terdapat 2 jurusan ya, yaitu agribisnis dan pengelolaan hasil pertanian sama teknik kendaraan ringan. Dan di Pati, cabang Pati juga mayoritas siswanya itu berasal dari Pati sendiri. Paling banyak ya, di luar mungkin ada Blora, Rembang, Jepara, Purwodadi, tapi yang di Pati masih didominasi oleh Kota Pati. Lanjut, yang ada di Purbalingga. Di Purbalingga juga terdapat 2 jurusan, yaitu teknik pemesinan sama teknik pengelasan. Di Purbalingga juga paling banyak siswanya juga di Purbalingga ya. Dari ketiga cabang ini, siswa yang mendominasi adalah siswa yang ada di dalam kota tersebut yang ada SMKN Jatengnya. Di sini di luar Purbalingga ada Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, dan Pemalang. Ini adalah physical data dari 3 cabang SMKN Jateng yang ada di Jawa Tengah. Lanjut, kita ke hasil report. Hasil report di sini adalah menghasilkan laporan data siswa dan guru berdasarkan kelas, jurusan, kota asal, dan tahun masuk atau tahun lulus. Yang kedua, menghasilkan laporan cabang mengajar guru. Jadi di sini kita itu melaporkan hasil di mana mayoritas alamat siswa yang ada di ketiga cabang tersebut, dan guru tersebut siapa namanya, mengambil mata pelajaran apa, dan kita juga menganalisis jurusan, kota asal, dan tahun masuk dan tahun lulus. Lanjut, kita ke diagram. Bisa dilihat, ini adalah diagram berdasarkan fact table. Ada siswa, ini siswa, bisa dilihat ini siswa yang di Semarang, di Pati, dan Purbalingga. Dan di sini cabang Semarang yang lebih mendominasi ya, soalnya di situ kan juga kota besar. Lanjut, di sini ada guru, diagram guru bisa dilihat. Di sini ada diagram lokasi juga, dan terakhir ada diagram time, bisa dilihat semuanya. Ya, lanjut kita ke database. Pertama, kita ke database siswa. Ini adalah sampel daftar siswa SMKN Jateng yang ada di Semarang. Sebelumnya minta maaf karena kami tidak menampilkan datanya
yang secara keseluruhan karena sangat banyak sekali. Dikhawatirkan nanti terlalu membuat tempat di Word ini terlalu besar dan boros. Bisa dilihat daftar siswa SMKN Jateng yang ada di Semarang. Ini laki-laki sangat mendominasi sekali kalau di SMKN Jateng, baik di Semarang, di Pati maupun di Purbalingga. Gambar di atas merupakan sebuah data yang diperoleh dari suatu database dari data SMKN Jateng yang merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan negeri. Data di atas merupakan data mengenai data nama siswa, NISN, jenis kelamin, kelas, dan kota asal dari siswa SMKN Jateng. Berikutnya ada database location ID. Bisa dilihat di ID cabang 5769, alamat Jalan Raya Pati Tlogoungu kilometer 3, kotanya Pati, Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah cabang yang ada di kota Pati. Yang kedua dengan ID cabang 4678, alamat Jalan Brotojoyo nomor 1, kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan cabang SMKN Jateng yang ada di Semarang. Yang ketiga ada ID cabang 5123, alamat Jalan Gemuruh RT 4 RW 1, Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Gambar di atas merupakan sebuah data yang diperoleh dari suatu database dari data SMKN Jateng. Data lokasi dari cabang SMKN Jateng. Data tersebut berisi tentang ID cabang, alamat kota, serta provinsi di mana cabang dari SMKN Jateng tersebut. Dari data ini, kita dapat melihat rekapan mengenai lokasi cabang sekolah. Berikutnya ada database Time ID. Bisa dilihat, Time ID ini menampilkan nama siswa, tahun masuk, dan tahun lulus. Gambar di atas merupakan sebuah data yang diperoleh dari suatu database dari SMKN Jateng. Merupakan data Time ID yang berisi tentang nama siswa, tahun masuk, dan tahun lulus. Dari data ini kita dapat melihat rekapan mengenai tahun ajaran siswa serta tahun kelulusan masing-masing siswa. Berikutnya ada database guru. Di sini kita bisa melihat nama guru, NIP, jenis kelamin, keahlian guru, dan cabang mengajar. Nah, di sini kita mengambil sampelnya yang ada di ini Semarang, Purbalingga juga ada, di Pati juga ada. Kemudian kita masuk ke data tableau. Data tableau siswa. Ini bisa dilihat ya data tabelnya, maaf kalau kurang jelas. Merupakan sebuah grafik dari data siswa yang berisi mengenai asal kota yang berbeda-beda setiap siswa. Dari grafik ini kita dapat melihat beragam asal kota dari masing-masing siswa. Di sini kita dapat melihat jurusan yang diambil dari masing-masing siswa serta terdapat informasi mengenai jenis kelamin siswa. Next, kita ke data tableau guru. Ini merupakan sebuah grafik dari data guru yang berisi mengenai keahlian guru yang berbeda-beda. Dari grafik ini, kita dapat melihat kota cabang guru mengajar. Bisa dilihat ya, data tableau guru memang tidak semua, kita hanya mengambil beberapa sampel. Lanjut, kita ke data tableau location ID. Bisa dilihat ya, data tableau location ID merupakan grafik dari lokasi yang berisi mengenai alamat keberadaan cabang SMKN Jateng yang berbeda-beda di setiap daerah. Lanjut kita ke data tableau time ID. Di bawah ini merupakan sebuah grafik dari data waktu yang berisi mengenai banyaknya atau jumlah siswa per tahun. Dari grafik ini kita dapat melihat tahun masuk dan tahun lulus masing-masing siswa. Bisa dilihat ya guys, maaf kalau kurang jelas tabelnya. Sekian dari presentasi dari saya Irwan Sandi. Bisa dilanjut untuk penutupan untuk Mbak Niken.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.